Selamat pagi, partisipan penelitian sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Elizabeth Sulastri Nugraini. Saya dokter umum dan spesialisasi saya adalah di pendidikan kedokteran dan health profession. Jadi, pada kali ini kita akan mengadakan penelitian yang bertopik pendidikan kedokteran. Ada beberapa rekan dosen yang juga ikut terlibat dalam penelitian ini, Dr. Hana, spesialis dokter umum, Dr. Hana Silitonga MKes, dokter umum, dan keahlian beliau adalah di bidang komunikasi. Beliau nanti akan menjadi salah satu narasumber untuk penelitian ini dan memberi feedback ya, bagaimana dalam segi penyampaian dan komunikasinya apakah sudah efektif atau belum. Kemudian ada Dr. Inal Darituma, Magister Medical Education, ada Dr. Johan Shusan, spesialis kedokteran rehabilitasi medik, fisioterapi dan rehabilitasi medik. Kemudian ada Ibu Laura Mahendrata Cahyono dari Teknologi Informatika dari Fakultas Teknologi Informatika Ciputra. Beliau yang mengajari kami, para dosen FK, untuk mengajar mahasiswa kami membuat website. Ya, jadi penelitian kita akan berjudul persepsi mahasiswa tentang pembelajaran teknologi di kedokteran untuk mencapai kompetensi dokter Indonesia sesuai dengan teori self determination atau teori determinasi diri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jadi nanti mahasiswa akan diambil data berupa data interview untuk kemudian dikelompokkan, dikelompokkan apakah bisa menjawab sesuai dengan teori determinasi diri tadi. Jadi nanti ada bagian introductory dari background dan lain sebagainya sampai ke kualitatif data. Jadi latar belakang dari penelitian ini sebetulnya adalah karena mahasiswa Fakultas Kedokteran Ciputra di semester 1 itu mereka sudah diajarkan mata kuliah teknologi termasuk membuat website ya, website yang ada di Google Site. Kemudian mahasiswa juga belajar menggunakan semua fitur-fitur semua fitur-fitur yang ada di Google Site tersebut untuk menghias halaman website mereka. Nah, pada saat semester 1 mereka hanya mengerjakan itu untuk mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas termasuk salah satunya adalah tugas mata kuliah teknologi juga artificial intelligence. Jadi di semester 1 mereka juga udah belajar bagaimana mengubah teks menjadi sound, teks menjadi picture, menjadi gambar, dan bagaimana teks itu bisa jadi satu video ya. Jadi sedemikian efektifnya kalau mahasiswa kita itu belajar teknologi karena itu akan bisa membantu mereka menyampaikan message dengan lebih bagus, dengan lebih sesuai dengan pendengar atau audiens mereka, target komunikasi. Jadi diharapkan dengan mengembangkan lagi website yang sudah dibuat oleh mahasiswa kedokteran semester 1 itu nanti dengan sedikit bimbingan dan arahan dari para dosen untuk membuat konten edukasi kesehatan sesuai tentunya juga sesuai dengan preference mahasiswa masing-masing ya. Ada yang suka tentang olahraga, mari silakan mengedukasi sesuai dengan peminatan. Ada yang memakai suka masak, misalkan mengedukasi, misalkan hubungannya makanan sehat atau cara pengolahan makanan sehat untuk menghindari penyakit. Ya, jadi diharapkan itu semua bisa melengkapi lulusan FK Ciputra ini untuk bisa menjadi dokter yang
kompeten sesuai dengan 7 pilar kedokteran, ya 7 pilar dari SKDI, Sistem eh, Kompetensi Dokter Indonesia, ya. Diharapkan dengan menguasai teknologi digital dan ilmu komunikasi, literasi kesehatan masyarakat kita bisa jadi meningkat. Kemudian ini kurang lebih skema, ya, skema dari jalannya penelitian nanti, partisipan yang sudah terkumpul. Sementara ini diubah, ya, jadi workshop pembuatan website ini nanti akan diadakan secara online karena kesibukan mahasiswa kedokteran tuh nggak pernah habis, ya, juga dosennya sibuknya juga sama mahasiswanya. Jadi karena sudah keburu libur dan nanti kalau masuk pasti sudah penuh dengan jadwal ujian dan lain-lain. Jadi eh, workshop ini kita ubah menjadi satu pertemuan online yang disesuaikan sendiri dengan waktu dan kesempatan dari para partisipan. Jadi self-paced, ya. Jadi tidak tergantung dengan waktu. Jadi tidak ada alasan tidak bisa kalau memang ingin bergabung dan ingin memiliki website sendiri. Nanti website yang ada akan akan disubmit dan akan diberi feedback oleh kita semua para peneliti. Kemudian feedback itu diperbaiki lagi oleh mahasiswa. Jadi feedback itu nanti akan memberi masukan satu tentang konten, ya, khususnya konten. Kalau materi sih saya rasa adik-adik dengan bantuan AI walaupun masih semester 1 Anda bisa, ya. Cuman nanti promptingnya Anda harus baik, ya. Jadi supaya tidak terkesan seperti benar-benar ini bikinan AI. Anda bisa modif dengan Anda belajar prompting. Nanti akan ada video yang akan menuntun Anda untuk bisa membuat prompting yang benar, dan tentunya Anda juga diuji nih, ya, diuji kegigihannya dan ketekunannya, karena untuk proyek yang seperti ini biasanya tidak bisa sekali jadi, pasti ada kebutuhan untuk memperbaiki satu dan lain hal sesuai dengan eh, kemauan Anda, ya. Jadi akan mendapat feedback tentang konten, tentang cara komunikasinya, apakah bisa tersampaikan dan bisa dipahami oleh audiensnya dengan baik, dan kemudian akan mendapat feedback tentang layout, ya, layoutnya di website ini bagaimana, adakah hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk membuat website ini menarik dan engage ke pembacanya atau penikmatnya, ya, pada orang-orang yang menggunakan user. Kemudian setelah jadi websitenya, Anda akan diwawancara tentang pengalaman dan persepsi Anda tentang kegiatan ini, kegiatan membuat website ini. Ya, nanti sudah sampai di sini aja. Nanti bagian yang merah ini merupakan bagian dari tugas para peneliti untuk kemudian mengolah hasilnya menjadi suatu luaran. Nah, jadi metodologi yang kita gunakan nanti adalah berupa interview dan akan ditranskrip dan kemudian di-coding, kemudian dikelompok-kelompokkan ke tema-tema, apakah hal itu bisa menjawab ataukah sesuai dengan teori determinasi diri untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan motivasi, ya. Kemudian ini timeline, ya, timeline yang kita usulkan. Jadi setelah ini Anda akan bebas mengerjakan pembuatan Google Site Anda. Buat mahasiswa yang sudah mempunyai Google Site angkatan 2022, 23, angkatan 2024, karena mata kuliah ini sudah berjalan 3 tahun, mereka boleh melanjutkan. Nah, tadi ada satu pertanyaan saat kita diskusi dengan teman-teman kalian, ada satu pertanyaan, apakah melanjutkan atau bagaimana? Boleh melanjutkan, tidak perlu bikin website ulang, tapi nanti diatur page sama subpage-nya, ya, supaya yang muncul
yang tugas yang baru ini. Jadi justru disitulah nanti kita challenge ya, kita ditantang untuk kita lebih kreatif, lebih inovatif dan dalam membuat, dalam mendesain konten edukasi. Ya, nanti minggu 3 dan 4 diharapkan sudah ada submission. Kalau untuk kakak kelas yang ingin mengerjakan atau ingin punya Google Sheet ya nanti mungkin disediakan oleh panitia peer ya, peer mentor ya. Jadi nanti ada adik-adik dari 2024 yang sudah biasa mengerjakan Google Sheet, mereka akan membantu jika Anda ada kesulitan. Kemudian diharapkan di minggu ketiga dan 4 kita sudah bisa memberi feedback untuk masing-masing website yang disubmit. Kemudian minggu pertama dan minggu kedua Maret bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki lagi sampai akhirnya jadi satu website yang menurut Anda sudah cukup puas untuk developer sendiri. Kalau sudah puas kan berarti ya sudah cukup bagus lah ya, udah dihias-hias, ada foto dan lain-lain. Nanti kontennya kita buatkan panduan. Nah, kemudian di bulan Maret kita akan adakan interview. Yang menginterview adalah asisten peneliti ya atau peneliti mahasiswa. Dan setelah ini selesai, partisipasi Anda selesai sampai bulan Maret, bulan April kita tinggal mengolah data. Peneliti akan mengolah data, ditranskrip, kemudian dicoding dan ditriangulasi, dikonfirmasi ke partisipan. Apakah yang ditulis oleh asisten peneliti itu sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh partisipan. Ya, kemudian diharapkan Mei kita sudah bisa edit dan bisa publikasi. Nah, ini adalah konten edukasinya. Jadi konten edukasinya adalah edukasi untuk kesehatan, ya, edukasi pasien. Nah, apa yang harus dilakukan? Anda harus set dulu topik. Topiknya apa? Apakah Anda mau pediatri atau geriatri, antenatal dan lain-lainnya, ya. Ini bisa konsultasi ke fasilitator jika dibutuhkan. Ya, tapi kalau Anda sudah yakin Anda mau nulis tentang satu topik, misalkan Anda yang suka olahraga, bagaimana mengatasi, meningkatkan atau mengatasi kurus ya, kurus supaya gemuk, tapi bukan gemuk karena banyak makan, tapi berotot. Nah, itu Anda boleh tulis, ya seperti itu contohnya. Kemudian dilihat dalam konten Anda itu nanti harus relevan, ya. Jadi apa yang Anda tuliskan, tujuannya apa, tujuan dari tulisan tersebut, harapan Anda apa setelah membaca tulisan saya, masyarakat lebih teredukasi untuk makan makanan sehat, lebih banyak protein daripada karbohidrat, karena itu yang membentuk otot dan mencegah obesitas. Nah, misalkan seperti itu harus ada benang merahnya, ya. Jadi antara apa yang diinginkan apa dan yang ditulis itu harus sesuai. Nah, itu juga sekali lagi skill, jangan putus asa, yang penting Anda mencoba, ya, karena kita pun, kami pun para penulis, para peneliti juga masih tetap mencoba dan berproses. Ya, dan jangan lupa kalau bisa dibuatlah Anda membuat juga dokumentasi dari proses tersebut. Ya, jadi promptingnya apa? Ternyata, oh kalau promptingnya seperti ini keluarnya kontennya cuma seperti ini. Tapi kalau saya refine sedikit, saya perbaiki sedikit, saya lebih spesifikkan promptingnya, ternyata hasilnya jadi lebih bagus atau lebih mendekati dengan tujuan edukasi saya. Nah, seperti itu ya. Jangan khawatir, nanti setiap kali Anda ada kesulitan akan ada bagi peneliti yang membantu Anda, peneliti dan asisten penelitian. Ya, dan ini Anda bisa tambah macam-macam ya di website, di Google Site itu Anda boleh hiasin. Nah, di sini inovasi Anda dan
mungkin hobi Anda crafting dan bikin dekor-dekor itu bisa tersalurkan dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi kalau Anda sudah punya YouTube channel, Anda suka mengedukasi orang, linkkan YouTube channel atau video Anda, atau Anda suka pooling gitu ya, bikin kuesioner gitu boleh. Atau Anda kasih edukasi, sebelumnya Anda kasih pre dan post test, boleh juga. Ya, itu kreativitas Anda untuk membuat pengguna Anda itu engage ke website Anda. Ya, kalau selesai gitu, boleh kasih certificate of appreciation ya, boleh aja ya kan, karena itu website Anda. Nah, nanti Anda bisa mendengarkan ini ya, YouTube dari Dokter Hana, nanti YouTube dari saya untuk pembuatan Google Site juga akan saya insert di link ini. Jadi kalau Anda klik di halaman tadi akan nyambung ke YouTube yang sudah dibuat oleh Dokter Hana. Jadi sebelum Anda membuat konten, please dengarkan dulu YouTube ini. Ya, nanti panduan untuk mengerjakan Google Site juga akan saya cantumkan. Kemudian panduan untuk membuat prompting atau text to sound atau text to video juga akan dibuatkan oleh asisten peneliti. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh dari website. Harapannya Anda akan membuat ini sebagai reference ya. Jadi bukan ini sebagai sesuatu yang sudah bagus, enggak. Ini sebagai satu referensi aja. Jadi kurang lebih itu seperti ini. Ini website saya ya. Kemudian Anda klik juga Anda akan dipandu menuju link website saya. Anda bisa lihat-lihat sendiri semua. Ya, nanti di sini ada apa, ya, ada informasi apa, atau ada pelatihan apa, atau ada kursus apa, ya. Ini website saya ketika saya mengajar medical literasi untuk mahasiswa semester 1, ya. Kemudian di selanjutnya juga ada contoh website dari mahasiswa, ya. Jadi sekali lagi ini adalah referensi untuk Anda membuat, dan nanti Anda bisa menghias sendiri ya, dihias-hias sendiri sesuai dengan apa yang Anda rasa baik ya, sesuai selera Anda. Maaf ya, ini kok rada error sedikit. Nah, ini jadi halaman berikutnya. Nah, ini contoh dari adik kelas ya. Ada 2 contoh yang kalau Anda klik linknya nanti akan membawa Anda menuju ke website mereka. Jadi demikian panduan dari jalannya penelitian ini nanti, kira-kiranya hal ini boleh menjadi semangat ya, atau boleh menjadi awal yang baik untuk Anda akhirnya memiliki website sendiri. Nanti Anda akan dipandu melalui WA Group, dan kita akan berikan materi-materi ini melalui G Drive yang akan kita linkkan ke WA Group. Demikian kiranya adik-adik dan teman-teman sekalian boleh bersemangat untuk mengerjakan website. Siapa tahu itu bisa Anda publish, bisa berguna bagi orang lain, atau bisa jadi portfolio Anda suatu saat, atau juga saat Anda nanti koas, ternyata Anda udah rajin ngisi di Google Site Anda. Jadi kalau Anda butuh, Anda tinggal carinya juga lebih gampang. Jadi tujuannya nanti supaya memudahkan Anda untuk mencapai kompetensi dokter dan menjadi dokter yang komunikatif dan dokter yang terbuka terhadap perkembangan teknologi. Baik, selamat pagi. Sampai berjumpa di kelas online. Terima kasih.